hari ini banyak teman-teman kita yang di luar sana ya, yang mereka belum tentu mengingat Allah bagaimana kita sedang mengingat Allah di rumah Allah ya. Kalau kalian semua ini tidak mau masuk dalam masjid ya, nanti ke depan kalian nggak mengenal sama masjid, nggak kenal sama sholat, nanti gimana generasi ke depannya lagi? Terputus ya. Dan tidak ada yang melanjutkan perjuangan Islam untuk mengenalkan ajaran Islam ke generasi selanjutnya ya. Makanya saya apresiasi ya kepada kalian semua. Semoga sampai ajal menjemput ya. Jadi meskipun kalian nanti sudah sekolah SMK, SMA ya, itu jangan sampai putus kalau bisa. Justru lebih semangat. Jadi ilmu yang dari sini diamalkan di sekolah, yang dari sekolah diamalkan di sini gitu loh. Pengalaman yang berbeda-beda disampaikan di sini, pengalaman yang baik, supaya teman kamu juga dapat ilmu dari kalian ya. Sehingga nanti semakin banyak pengetahuan, maka kita akan semakin bersemangat atau semakin penasaran dengan ilmu-ilmu yang ada, dengan pengalaman-pengalaman teman kita yang ada. Kita nggak cukup dengan apa yang kita dapat dari sekolah ya. Jangan merasa cukup dengan apa yang kalian dapat di sekolah. Kalau bisa banyak-banyaklah membaca. Karena apa ya? Orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu itu banyak-banyak membaca. Sehingga pengetahuannya meningkat ya. Kadang-kadang seharusnya kalau sudah masuk ke musola itu diam, apalagi ketika sholat sudah dimulai. Karena apa? Karena kalau nggak diam kita mengganggu orang lain justru kita mendapat dosa gitu. Mengganggu kekhusyuan orang lain. Makanya kalau bisa masuk ke musola langsung diam, jangan ada ngobrol lagi. Makanya salah satu bentuk kalian berterima kasih kepada seorang pembimbing, kepada guru itu ilmunya dipraktekkan. Ketika sholat, masuk masjid kan sudah diajarkan tuh, sehingga akan menjadikan orang bahwa pembinaan yang di musola ini benar-benar terlaksana dan benar-benar diamalkan sama teman-teman sekalian. Sebulan yang lalu ya kita sudah masukin bulan Syawal. Ketika bulan Syawal banyak orang yang meminta maaf dan memaafkan, ya kan? Ya. Iya ya. Oleh karena itu ya, pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Ketika bulan Syawal kita saling memaafkan. Nah, tadi ada beberapa tips untuk kita bagaimana kita bisa legowo, bisa memaafkan teman kita yang, makanya ini ada tips ya. Ada cara atau tips ya. Beberapa tips untuk supaya kita legowo menerima atau memaafkan. Ya. Saya juga kadang-kadang begitu. Kesel, tidak mau memaafkan ya. Tapi kita harus belajar mana yang lebih baik, memaafkan atau tidak memaafkan. Yang pertama itu ingat bahwa memaafkan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya.
kita nggak mau memaafkan. Ya. Tapi satu ketika orang lain pun kesal dengan kita. Kalau kita nggak pernah memaafkan orang tersebut, maka bisa jadi orang lain pun nggak mau memaafkan kita. Meskipun kita sudah merengek-rengek minta maaf. Yang kedua, mencoba memahami dari sudut pandang orang lain. Kita kesel sama orang, ya. Mungkin iya kita kesel sama orang. Tapi kita coba memahami kenapa orang lain kesel sama kita. Jangan dari sudut pandang kita. Ya. Saya kesel dia karena orangnya begini. Pokoknya jeleknya semua yang di ini, ya kan? Jeleknya semua yang disampaikan. Tapi coba kita memahami kenapa dia kesel sama kita. Kenapa dia membuat kesel sama kita, ya kan? Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini. Oh mungkin dia sama saya begini. Nah kita coba begitu, sehingga kita jadi orang yang bijaksana, tidak melihat kesalahan orang lain dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang tersebut bagaimana. Artinya kita mencoba untuk menjadi dia. Jangan sampai orang lain membuat kesel sama kita, tapi kita nggak introspeksi diri. Oh kenapa saya membuat kesel sama kita? Yang ketiga itu jangan sampai emosinya berlebihan, kelamaan. Memang kalau emosinya ya, tapi Islam mengajarkan ketika kamu emosi, ya kan disuruh mengambil air wudhu, ya, karena emosi itu datangnya dari setan. Setelah wudhu kita duduk atau berbaring. Emosi atau dongkol dalam hati yang kelamaan itu akan menjadi dendam dan penyakit. Oleh karena itu kita belajar untuk memaafkan. Belajar memaafkan itu kita fokus pada kebaikan orang lain, fokus kepada kebaikan seseorang yang kita keselin, ya. Karena seorang yang bijak itu, orang yang bijak itu lihatlah kebaikan orang lain. Itu orang yang bijak. Tapi kebaikan kita jangan diingat-ingat kepada orang lain. Kita nggak pernah berbuat baik sehingga kita akan merasa berdosa. Setelah merasa berdosa, maka kita akan berpikir kenapa saya belum pernah berbuat baik. Berusaha untuk berbuat baik. Selanjutnya yang kelima, mulai